Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Selamat hari raya Idul Fitri dan memperoleh dirinya yang fitrah kembali setelah kita bersama-sama melakukan ibadah 30 hari lamanya, karena puasa yang lalu ini full ya, 30 hari tidak ada wilayah dua. Mudah-mudahan sebuah tradisi yang ditinggalkan leluhur kita bila hari raya telah datang, maka dibutuhkannya pakaian lama berganti dengan pakaian baru. Tidak hanya sekedar di dalam pakaian fisikal, tapi juga di dalam pakaian yang lebih tinggi dari itu yang disebut pakaian takwa. Baju takwa kita. Baju takwa kita adalah karena takwa kita telah mendapatkan satu makna yang positif dari takwa, yaitu gerak langkah menuju ridho Allah yang berdampak melestarikan dan mengembangkan semesta, yang bersifat transformatif. Gerak langkah kita menuju ridho Allah yang dampaknya itu bahkan bukan dampak ya, yang sisi eksistensialnya, sisi darinya adalah mengadakan perubahan kebaikan, penyempurnaan. Tapi sisi hatinya tidak lagi kepada Allah. Itulah takwa. Mudah-mudahan kita juga meninggalkan baju lama yang sudah usang, sehingga kita ini melakukan perubahan sosial, perubahan cara berpikir, perubahan cara hidup yang optimal. Waktu yang lalu, setelah bulan Ramadan kita kembali kepada fitrah, melakukan dekonstruksi dari dalam diri, bukan dekonstruksi sistem, bukan dekonstruksi pola pikir atau konsep, karena pola pikir tidak akan bisa diperbaiki, sistem tidak akan bisa diperbaiki, aktualisasi, kreativitas tidak akan bisa diperbaiki sebelum subjeknya diperbaiki lebih dahulu. Mesinnya masih mesin itu, bagaimana dia bisa lebih cepat misalnya mobil ya. Jadi, kalau masih mesin lama ya, dalam kondisi yang lama, kapasitas yang lama, dia akan memproduksi hasil yang sama dengan kita. Maka dekonstruksi di dalam Islam bukan pada sistem, karena sistem akan mengikuti setelah kita melakukan dekonstruksi pada sang subjek, yaitu berkuasa dan memperbaiki. Konstruksi di dalam konsep juga tidak mungkin, karena otak kita masih otak yang lama, hasilnya akan sama dengan kita sampai aktualisasi diri kita pada aktivitas atau action kita di dalam berkreativitas akan tetap sama bila mesinnya masih sama. Maka mesin ini yang harus dijungkir balikan. Ya, kuasa cara menjungkir balikan mesin ya, untuk mendapatkan menyelaraskan mesin dengan peran yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu mewakilinya di muka bumi. Kita manusia adalah wakil Tuhan di atas bumi. Begitu kita melakukan Ramadan, begitu kita melakukan peran diri kita lagi sebagaimana aslinya dulu, ketika Allah diberikan ke dalam tubuh ini adalah diberi peran oleh Tuhan mewakili Tuhan, ini sedia Tuhan di muka bumi.
maka segera kembali. Tidak ada kendala, tidak ada rekaman dosa di otak, di saraf, di tulang, di daging dan sebagainya, sebagaimana janji Tuhan. Puasa yang dilaksanakan untukmu nanti kalau Tuhan bertambah kurus, dagingnya akan berganti dengan daging baru, daging yang tidak ada rekaman dosa. Karena daging yang ada rekaman dosa, selnya sudah dibakar kalau dia lapar. Di dalam sel itu ada rekaman-rekaman, dan sel itu sel daging, sel tulang, saraf, sampai otak itu semuanya merekam perbuatan manusia, dan rekaman yang buruk akan mengkendala kita di dalam berkreativitas. Maka dengan berpuasa maka hancurlah sel-sel lama, dibakar dijadikan kalori, karena kalori tidak dimaksudkan. Simpanan yang ada di daging, di tulang, di saraf, dibakar, jadikan energi untuk hidup selama tidak mendapatkan suplemen dari alam. Usianya bulan Ramadan selama 3 bulan. Maka akhirnya dia mengurus. Di samping itu juga sisi nafas kita, jiwa kita yang senantiasa kita turuti, ingin apa saja, ingin merasa puas apabila belum kita realisasikan. Tapi pada saat itu kita betul tidak boleh mengungkapkan apapun berontaknya hati atau sang nafas. Akhirnya dia memiliki pengetahuan tentang gerak nafsunya sendiri, tentang gerak jiwanya sendiri. Kalau saya bentuk di sini mencari solusi ke sana, jadi dia berpengetahuan soal nafas, soal dirinya, soal jiwa. Dua-duanya menutup suplemen alam dan menutup suplemen dari diri sendiri, ya. Masukan-masukan dari alam yang kalori, masukan-masukan dari diri yang seperti komplain, ya, bersih, berbuat bohong, berbuat fitnah, sudah menjadi reda. Maka kita berada dalam situasi telah menanggalkan dua baju kita, baju eksistensialnya yaitu fisik, baju hidupnya yaitu jiwa, telah kita tinggalkan. Dan Allah bersabda kepada kita, saya tidak akan bisa dipenuhi, tidak akan bisa diajak bicara oleh hamba-Ku selama dia masih membawa jiwa dan raga. Ya. Artinya pengaruh jiwanya, pengaruh fisiknya, ya, akan mengkendala komunikasi dengan Allah. Jadi bagaimana seseorang bisa mendengar sesuatu sinyal, satu lagu, satu informasi dari sisi atas? Kalau informasi atau frekuensi yang tertinggi tidak bisa ditangkap oleh kesadaran adalah frekuensi gelora kebutuhan fisik, gelora kebutuhan jiwa kita. Misalnya lagu yang dari Tuhan, tidak terdengar kalah dengan ini. Nah, frekuensi tuntutan tubuh, frekuensi tuntutan nafsunya, itu yang paling tidak ada istiqoroh dan dapat impian, bukan dari Tuhan, kan dari tubuhnya sendiri. Obsesi jiwa dari Tuhan, tidak ada dia beristiqoroh, karena frekuensinya yang bisa, maka frekuensinya tekan sampai yang benar adalah informasi hilang. Sudah betul-betul kita lahir dalam fitrah, dan sekarang kita mau melangkah setelah fitrah. Kita kondisi fitrah telah kita miliki, kita melangkah maju ke depan. Kita dihadapkan dengan sesuatu di akhir tahun Hijriah, yaitu ibadah yang tertinggi,
yang bukan hanya tertinggi, tahu itu tertinggi karena urutannya jatuh ke 5 haji. Bukan yang tertinggi itu karena urutannya jatuh yang ke-5, itu menunaikan haji. Tidak, melainkan saat inilah kalau goal kita akan dilepas oleh Tuhan. Saat ibadah yang terakhir ini, kalau kita goal, kita berhasil, kita akan dilepas sebagai anak-anak panah Tuhan, seluruh penjuru untuk memperbaiki semesta ini. Baik semesta itu, semesta peruangan, yaitu natural dimension maupun semesta kehidupan, human dimension, dimensi manusia dan naturalnya. Insya Allah apabila berhasil menunaikan haji dengan predikat mabrur, menjadi insan abrior, insan abrior, kata Asma Tuhan Alba, menjadi insan pembebas yang kuasa membebaskan, yang berkuasa membebaskan semesta alam, yang kuasa membebaskan kehidupan dari segala kendala. Lambatnya proses menuju kehidupan, lambatnya proses menuju kesejahteraan, lambatnya proses menuju pada pengembangan kualitas. Atau tidak hanya sekedar lambatnya, tapi stagnasi, kemacetan, macet. Wah, gimana untuk memperbaiki supaya bangsa Indonesia itu tidak korupsi lagi, tidak ada jalan, sudah macet seperti itu, ya, tidak ada solusi lagi, semuanya sudah menjadi gratis, hanya kembali kepada fitrah. Dan kemudian setelah fitrah mau terjun dalam suatu medan pengorbanan yang terbesar, yang latihannya, eksersisnya adalah ibadah haji. Taulah dan Rasulullah Ibrahim alaihissalam di dalam pertama kali mensyiarkan ketauhidan, kesatuan tujuan dari umat manusia, yaitu penemu agama tauhid, bahwa Allah itu adalah satu, tidak lagi penyembah sifat-sifatnya yang tadinya menjadi monotis, menjadi politis, tetapi sudah menyembah kepada zatnya yang esa. Sebelumnya, sebelum Ibrahim itu sumpah banyak. Ya, agama sebelum Ibrahim banyak sekali. Tidak hanya Ibrahim lah yang mulai menyembah kepada zat. Sebelum itu menyembah pada sifat-sifat, sifat Tuhan itu banyak. Sebagaimana rekamannya masih ada pada agama Hindu, ya, yang punya dewa. Dewa itu sifat-sifat Tuhan, sifat Tuhan. Dan sifat itu tidak berdiri sendiri. Sifat itu memancar dari satu zat. Sifat yang duanya itu memancar dari satu zat. Ibrahim mengajak kembali umat manusia supaya tidak terpecah-pecah, jangan menyembah sifat, sembahlah zatnya, kesan. Nah, perjuangan itu hingga dia berhasil dan diselamatkan Allah merupakan sebuah pola, ya, yang kita ulang lagi, ya, dan kita ulang lagi. Tapi harus mengetahui, ya, harus mengetahui jangkauan-jangkauannya. Kalau tidak, ada informasi ditemukannya bintang, dianggapnya itu Tuhan, tapi bintang itu kemudian suruh hilang. Saya mengatakan Tuhan, dia bukan Tuhan karena dia meninggalkan aku. Dan kau datang rembulan, oh itu dia lebih besar dan lebih padang, lebih terang. Itulah Tuhan. Bukanlah Tuhan yang itu
wilayah Tuhan yang simbol. Tapi maksudnya bintang adalah persepsi masa lalu. Bintang itu adalah masa lalu, sinar-sinar yang ditinggalkan oleh masa lalu, oleh kreator-kreatornya, oleh pahlawan-pahlawannya, oleh penemu-penemunya. Lalu penemunya ikutan menjadi dewa itu. Jadi betul pernah menyelamatkan suatu zaman dari bahaya kelaparan, dari bahaya bencana alam, dari bahaya peperangan. Lalu orang-orang yang sudah berhasil menyelamatkan umat manusia itu meninggal, lalu dipatungkan jadi dewa. Sebenarnya dia adalah bintang yang telah bersinar menyelamatkan umat manusia jadi dewa. Panjang timbul lagi tahun ini, 1 tahun lagi timbul lagi mereka jadikan dewa. Di mana banyak, padahal mereka itu hanya bintang yang pernah nongol menerangi bumi dan sekarang sudah tidak ada. Sifatnya bintang itu sudah sifatnya bintang yang kita lihat itu hanya cahayanya yang sampai di mata. Mungkin substansinya sudah tidak ada. Kalau dipancarkan cahaya, dipancarkan menuju kepada mata kita itu melewati ratusan bahkan ribuan tahun cahaya, baru sampai pada mata kita sekarang malam tadi. Yang sebenarnya kita itu sudah tidak ada kegiatan, tapi sifatnya baru sampai sekarang. Nah, itu sifat-sifat persepsi, itu sifat ilmu yang kita peroleh itu bukan barang baru kita memperoleh, tapi dia barang yang sudah ditemukan oleh lama, nilai yang ditemukan oleh kembali. Jangan anggap itu sebagai suatu kebenaran, tapi anggap itu sebagai steps, sebagai langkah-langkah untuk mencapai kebenaran. Kebenaran itu tidak final dengan penemuan yang sudah, belum final dengan penemuan yang sudah, tapi yang sudah berjasa kepada kita, mengantarkan kepada yang belum. Saya tidak menjadikan persepsi sebagai pemandu, tapi persepsi sebagai pengacu, untuk mengacu mendapatkan kebenaran. Semua yang telah mampu letakkan di balik punggungmu, kemudian menghadaplah ke depan, karena semua yang telah laku itu menunjuk apa yang ada di depan. Semua yang telah laku itu menunjuk apa yang ada di depan. Baik itu ilmu pengetahuan, baik itu nilai, baik itu hasil teknologi, baik itu kitab-kitab suci. Saat zaman Islam juga sampai kepada Zabur oleh Injil, tidak menunjuk dalam berdiri. Berangkatlah ke sana. Mereka ada tangan-tangan yang menuding, mereka ada jari-jari yang menuding, dan yang menuding di depan kita Allah. Cari ridhonya, bentuklah tangan-tangan yang menuding itu, dari kitab-kitab suci, dari nabi-nabi, dari nilai-nilai, dari kreator-kreator, penemu-penemu ilmu, pahlawan-pahlawan orang-orang suci dan sebagainya. Letakkanlah mereka di dalam makomnya sendiri. Hormati ya, hormati, tetapi jangan hadapi. Karena dia tidak menyuruh kita untuk lihatlah aku. Mereka lihatlah sana di kamu, yaitu Allah. Semua kitab suci menunjuk ke depan yang ada di depan kita. Sedang mereka berjasa dengan kita, melewatkan kita letakkan dia pada kedudukan, pada makom.
ada Ibrahim Khalilullah, Isarullah. Ini makom-makom. Khalilullah sahabat Tuhan, Islam roh Tuhan, Musa Kalimullah, alam Tuhan, Muhammad Habibullah, itu makom-makom. Katakan itu. Setelah itu pergilah ke depan, menuju kepada yang diikuti, yang diikuti oleh kitab suci, yang diikuti oleh semua informasi tentang kebenaran, semua nilai yang ada dan yang belum ada, yang akan datang, nilai yang masih dalam kemungkinan. Itulah yang kita cari, itulah yang kita harus ungkapkan. Tidak asik dengan penemuan-penemuan mereka, sehingga kita tidak pernah bergerak maju, hanya mengakui hebatnya penemuan-penemuan mereka, sehingga kita tidak pernah beranjak dari tempat itu. Tapi mereka mengajak kita dari kenyataan yang sudah ada, melawan arah ke dalam kemungkinan terbaik yang belum ada. Itulah ciri khas agama Islam. Itulah ciri khas ritual yang dilakukan. Selama ini orang menjalankan ritual seolah-olah setelah menjalankan ritual selesai. Baru selesai ritual itu baru awal perjalanan. Sholat itu baru awal perjalanan. Puasa itu baru awal perjalanan. Ya, perjalanan menggarap diri, belum menggarap semesta, menggarap alat ini biar tunduk, biar mau, yang mau terlibat di permasalahan bersama umat manusia. Dalam pemahaman itu, kalau sudah sholat, sudah selesai, ayo mesti surga ini. Sudah memandang, sudah ayo mesti terong, seolah-olah sudah sampai surga. Ya sih, ayo sudah kewajiban yang terakhir. Itu baru menggarap diri. Ibaratnya sebuah pohon baru kita sirami, biar tumbuh, sempret hama, biar hilang hamanya, buang yang mengalami, pagar biar tidak makan kambing. Ini syariat. Tapi tujuan dari buah ini adalah supaya membuahkan, semesta bisa memetik, burung bisa makan, manusia bisa. Tujuan tujuan sebuah ritual adalah menggarap diri agar diri itu bisa dipungut oleh orang lain, agar itu bermanfaat. Kalau tidak akan ada Islam. Islam ini hanya keikhlasan saja, ikhlas, ketundukan, ketaatan. Tapi datanya dari semesta tidak ada. Jadi menggarap diri sebagaimana kita menggarap sebuah pohon, memanage sebuah pohon supaya pohon kelak membuahkan, burung-burung bisa berhidup di sana, bisa membuat sangkar dengan aman, memakan buahnya, manusia juga kayunya bisa diambil dari tangan pohon, ya. Kemudian daun-daunnya bisa menjadi sayuran, akar-akarnya bisa menjadi obat-obatan. Nah, itulah supaya seperti itu digarap oleh itu kan bukan sekedar itu yang namanya agama. Sekarang bukan seperti sebuah agama, karena agama tidak membuatkan diri yang baik, hanya membuang waktu untuk menjalankan sesuatu yang dia tidak tahu apa sih bedanya saya sembahyang dengan tidak, hanya menderita lapar dengan tidak tahu apa sih bedanya saya setelah puasa dengan tidak puasa. Pergi haji sudah membuang-buang sekian puluh juta, dia tidak tahu apa sih bedanya sebelum saya haji dengan saya haji. Kali ini kan sebuah tindakan buta yang tidak diamalkan, berarti tidak waras. Kalau tidak tahu manfaatnya kan tidak waras. Agama jangan jadikan ini membekukan aturan Tuhan. Ya, kita juga tidak boleh. Ini amanah,
sebuah teologi, sebuah ilmu yang apabila kita terapkan di dalam diri kita akan menjadi kualifikasi. Kita akan bisa paling awal harus sanggup membebaskan diri saya dari semesta alam, sanggup membebaskan saya dari kendala manusia. Revolusi individu, saya terbebas dari semesta alam, dari hukum hidup natural law. Saya terbebas dari gangguan manusia. Dua ini luar biasa. Ada manusia secara komunitas yang sudah terbebas dari kendala alami, terbebas dari ketakutan lapar besok pagi, sedang pengangguran semakin banyak, terbebas dari disambar penyakit yang tidak ada obatnya, sedang penyakit baru semakin banyak yang belum diketahui obatnya. Ini baru alam. Bebas dari bencana banjir, tanah longsor dan sebagainya. Itu ya. Yang kedua, terbebas dari gangguan sesama hidup, yaitu manusia. Merasa diri sudah bebas. Saya sudah tidak takut bapalan. Saya tahu saya punya mata pencarian. Saya sudah tidak takut kena sakit. Saya sudah punya dokter pribadi. Saya sudah punya rumah sakit. Hasil dari kemudian saya punya sekolah dan itu. Tapi dia belum terbebas dari kejahatan orang lain, dari kejatuhan moral orang lain. Dia belum bebas. Dia bebas dari alam. Tapi dia bebas tidak diganggu oleh alam. Dia bebas dari alam, mengandikan harus berilmu. Bagaimana bisa bebas dari alam, dari gangguan alam, dari kendala alami bila tidak berilmu? Punya penyakit ini, punya ilmu untuk mengatasi penyakitnya, harus punya teknologi berdaya gunakan. Maka bebas dari alam ini istilahnya selamat di tengah-tengah alam. Selamat di tengah-tengah alam. Selamat di tengah-tengah alam berarti dia telah Islam, telah taslim. Dia telah taslim. Dia telah taslim berarti dia tidak menentang ilmu yang ada di balik setiap wujud benda. Tahu dan tidak menentangnya, karena tidak bisa berubah ilmu itu. Sebuah mekanisme yang melatar belakangi sebuah eksistensi benda sebut ilmu. Ilmu itu tidak berubah. Kita yang harus tunduk. Ya. Kita harus tunduk. Asli selalu setelah semesta alam sebagaimana semuanya tunduk. Apa yang ada dicari manusia itu apa? Apa bahwa diri lahir buruk? Apakah selain agama Allah yang dicari oleh manusia? Walau aslama mawudis samawati mawudillah, sudah pada Allah taslim tunduk semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Ya adalah kodratnya masing-masing, dalam disiplinnya masing-masing. Yang tidak bisa, yang tidak berubah. Kalau sampai alam ini berubah disiplinnya, kita tidak punya kalender. Ya, kalender bisa kacau. 1 menit saja berubah 1 tahunnya, maka tidak ada aturan kalender. Kalau malah batal, semuanya kita yang harus tunduk. Walau aslama mawudis samawati wal ardh, sedang kepadanya aslim tunduk semua yang ada di langit. Siapa? Man itu siapa? Dengan apa? Berarti para malaikat itu tunduk. Ada aturan-aturan kodrat
menjalankan di kami matahari ibu sendiri pusat pada porosnya dan membulan di anwar itu semuanya merupakan suatu disiplin yang luar biasa. Ribuan tahun petak mereka tunduk bila Tuhan. Penghuni yang ada di bumi ini juga tunduk dari tumbuh-tumbuhan mekanismenya. Dan para malaikat yang menjalankan hidup alam itu juga tunduk kepada Tuhan. Walau aslam mau sama waktu sedang kepadanya lah taslim tunduk. Tunduk berarti tahu. Orang yang tunduk 3 tahun itu namanya bukan tunduk taklok dijajah. Tunduk itu tahu bahwa itu benar. Saya harus mengikuti. Kalau saya tidak mengikuti, saya cedera. Karena di dalam ada kekuatan. Kekuatan itu hukum ilmu, hukum yang melatar belakangi segala sesuatu. Maka Islam itu selaras dengan semesta alam, di mana para malaikat asli pada ilmu kita, duduk dengan ilmu kita. Semua yang merayap di bumi, dari tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia, tau'an wa karhan, semua taslim tunduk dengan taat maupun dengan terpaksa. Orang kafir itu juga tunduk, tapi dengan terpaksa. Orang jahat itu juga tunduk pada aturan alam, tapi terpaksa. Ada orang yang tunduk dengan aturan Tuhan dengan terpaksa, dan ada yang tidak dengan terpaksa. Maka ada perbedaan. Sama-sama tunduk, satu kok yang terpaksa kok, yang dengan taat kok diberi pahala, yang tidak taat ya kan dulu juga, tapi kok tidak diberi pahala. Iya, karena kata terpaksa dengan taat itu berbeda. Taat itu tidak ada kendala, nikmat-nikmat saja. Pahala itu kenikmatan. Kata terpaksa itu tersiksa. Dia tunduk tapi tersiksa dan neraka. Belajar itu nikmat surga. Belajar ketaatan asli. Sebab itu yang tadi mengatakan wabillahi Indonesia, karena kepada itu semua urusan akan kembali, semua itu akan. Jadi dengan berbagai isu, dengan berbagai pola pikir, dengan berbagai ideologi politik dan sebagainya, apa yang mereka cari? Agama itu apa waira bibillah ya pun, apakah selain agama Tuhan yang mereka cari? Yang dicari agama Tuhan. Sebab semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi tunduk kepada Allah dengan taat maupun dengan terpaksa. Maka akhirnya kita selalu tahu yang namanya Islam itu sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan hukum yang melatar belakangi segala eksistensi, segala wujud. Jangan tentang, boleh memanfaatkan. Kalau kita memanfaatkan, kita dapat rahmat. Di sini ada tambang emas, di sini ada sumber air, memanfaatkan. Tetapi kalau kita tidak tunduk, kita ditekan amal banjir, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi antara tunduk itu ada dua, dengan taat, dengan terpaksa. Dan itu situasinya berbeda. Yang dengan taat itu nikmat, yang dengan terpaksa itu tersiksa. Jadilah itu surga dan tersiksa itu. Karena hatinya tidak mau, tapi terpaksa apa? Kalah dengan hukum alam, kalah dengan hukumnya orang banyak. Jadi lalu jadi dua situasi, yang satu taat, yang satu terpaksa. Oleh karena itu kata nikmat digunakan di dalam hati ketika kita itu surat al-mustaqim.
tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Suratul ladzina an'amta 'alaihim, jalan seperti mereka yang telah kau beri kenikmatan. Kata nikmat yang digunakan. Kalau nikmat itu tidak ada kendala, tapi bahkan ada kesegaran, bisa membangkitkan semangat hidup. Kata terpaksa, segala kejenuhan, putus asa, keluh kesah, tidak bisa memilih nilai di dalam kata terpaksa. Menjadi bahasa kata nikmat itu menjadi bahasa ukuran. Karena manusia itu, yang mengacu manusia adalah situasi yang ditangkap oleh hatinya. Yang mengacu gerak manusia adalah situasi yang dipancarkan semesta alam yang tertangkap oleh hatinya. Tertangkapnya sedih, maka timbul gerak untuk menghindari. Tertangkapnya senang, ada gerak untuk mencari lagi. Gerak hidup itu. Nah, kalau kita ingin terbebas dari semesta alam, tunduklah pada ilmu pengetahuan. Tunduklah, manfaatkan ilmu pengetahuan, jangan tentang dan jangan dirusak mekanismenya. Berarti kita selaras dengan ilmu pengetahuan. Berarti kita sudah bebas dari sekarang yang itu namanya sudah muslim, sudah taslim kepada Allah. Jadi tidak sekedar saya sudah sholat, sholat itu baru latihan, baru latihan. Untuk kita tunduk, untuk kita tidak berontak, untuk kita bisa menikmati apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan yang kedua, setelah kita selaras dengan semesta alam, bebas dari kendala alam, kita harus mencapai bebas dari kendala insani, kendala manusia, kendala karena kita hidup bersama orang lain. Kendalanya banyak. Supaya tidak dimarahi, jangan bikin mereka marah. Ya, jangan dimusuhi, ya, jangan direbut rezekinya, jangan dihalang-halangi. Ya. Akhirnya kita memberikan sesuatu. Itu tidak sesederhana, tidak merebut, tidak mengganggu, tidak. Tapi kita juga harus memberikan sesuatu, uluran tangan pada sesama hidup. Kalau mereka berada di dalam kesulitan, mengapa dia mencuri? Lapar. Mengapa dia lapar? Tidak ada yang dimakan. Mengapa tidak kau beri makan? Kamu bertanya lebih. Karena ada kendala alam yang bisa diatasi dengan keterlibatan kita pada kehidupan. Mengapa dia bikin gula? Mereka bertemu, mengapa mereka tidak sekolah? Mengapa kamu tidak mengajar? Mengapa kamu tidak mendidiknya? Ada keterlibatan terhadap ketinggalan pendidikan mereka. Tidak hanya dalam dimensi amal, juga dimensi intelektual, juga dimensi moral. Mereka tidak tahu bahwa itu buruk. Mengapa tidak memberitahu? Menginisial Tuhan di dalam semesta manusia berbeda dengan menginisial Tuhan di dalam semesta alam. Yang natural dengan human berbeda. Yang natural berarti harus kita tunduk. Kita harus tunduk terhadap disiplin ilmu. Tetapi terhadap yang kedua ini, dan itu harus mengamankan kita iman mendapatkan situasi ini. Amankan dirimu dari kelaparan orang lain yang dari lapar itu bisa mencuri. Amankan dirimu dari kebodohan orang lain yang dari kebodohan orang lain itu bisa bakar rumah, bisa ledak-ledak. Amankan dirimu. Ya, terpaksa kita harus mendidik orang lain. Kita harus mengembangkan orang lain, harus berpartisipasi terhadap kebutuhan orang lain. Mengerti bahwa kebutuhan orang lain itu juga kebutuhan diri kita. Amalan kita kepada mereka kembalinya adalah sikap baik mereka kepada kita.
mereka tidak mengancam keberadaan kita. Kita menjadi aman, dan itu tanda bahwa kita ada di atas jalan makrifat. Sudah makrifat. Katanya makrifat itu makrifat bila iya. Bagaimana kita bisa makrifat kenal dengan Allah tanpa kita mengenal diri sendiri? Bagaimana kita bisa mengenal diri sendiri tanpa kita mengenal orang lain? Dengan mengenal orang lain maka kita mengenal diri sendiri, mengandalkan, membuktikan bahwa kita tahu mengenal diri sendiri. Tapi orang lain bisa melayani, oh berarti dia sudah tahu caranya menjadi manusia. Kalau manusia itu berat dalam situasi ini, dan dia sial dan bisa berkembang dalam situasi ini. Dari mana dia tahu? Saya merasakan diri, kalau saya merasakan diri saya, oleh karena itu saya terlibat terhadap kebutuhan orang lain, pengembangan orang lain, penderitaan saya. Jadi perbuatan saya keluar itu sesungguhnya perbuatan masuk saya. Amal saya ini memberikan fasilitas untuk kehidupan konsumsi kita dan mereka itu juga kembali kepada diri. Mereka tidak menjadi memberikan ilmu kepada mereka. Mereka membantu menegakkan hal yang benar. Jadi tindakan kepada manusia itu kembalinya hakikatnya tindakan pada diri sendiri, karena manusia setara dengan diri kita, tidak seperti alam. Terhadap alam tidak begitu. Kita harus mutlak tunduk, tidak boleh ditentang di sini. Tapi terhadap manusia, maka ada bila kamu berbuat baik terhadap seseorang, kamu berbuat baik terhadap diri, maka dia adalah tempat dirimu berkembang. Perbuatan baik yang diterima oleh seseorang, itu seseorang itu adalah medan tempat kita berkembang. Kita hanya sepotong ini, tidak punya nilai itu. Tempat saya berkembang adalah saya berguna bagi orang lain. Saya berguna bagi 10 orang. 10 orang ini tempat saya berkembang. Di saya tanam ilmu, sana saya tanam dulu. Tidak latihan. Sehingga diri saya tidak hanya saya. Diri saya hanya sepotong fisik ini. Tempat berkembangnya manusia yang manusia. Maka kebesaran seseorang itu apa? Ya integritasnya. Bagaimana integratifnya terhadap penderitaan orang lain. Integrasinya kecil. Tidak mau berintegrasi sama sekali ya, hanya sepotong itu sama dengan eksistensi kita, tapi hanya sepotong tubuh itu. Manusia tidak bisa membuat, bisa sebesar komunitas yang ada dalam sebuah kecamatan, sebuah provinsi, satu negara, dan para nabi bahkan seluruh umatnya. Jadi kebesaran manusia itu bagaimana dia berintegrasi, bagaimana dia peduli terhadap kebutuhan dan pengembangan dan penyempurnaan hidup manusia. Maka manusia yang lain ada tempat seorang individu mengembangkan diri. Kalau kita sudah bebas dari dua kendala yang natural, namanya kita sudah Muslim, berarti syariat Islam yang kita lakukan sudah membuahkan wujud pohon yang begini yang tidak mengenal. Kita sudah mukmin, ya, kita sudah percaya pada Allah, kita sudah paham benda Tuhan. Dan Tuhan mengatakan la yu'minu, Rasulullah mengatakan la yu'minu rabbul hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum iman seseorang kamu sebelum mencintai sesamamu, sama manusia sebagaimana mencintai diri sendiri. Jadi berbuat baik terhadap orang lain seolah-olah berbuat terhadap dirinya, karena sesungguhnya tidak hanya seolah-olah, memang betul berbuat baik terhadap dirinya. In aksantum li anfusikum
bila kau berbuat baik, itu maknanya kamu berbuat baik terhadap diri sendiri. Wa inna sa'tum falaha, bila kamu berbuat buruk juga bermakna berbuat buruk terhadap diri sendiri. Nah, sekali gambaran diri sudah nyata, akan dites nanti, dievaluasi. Coba kalau kamu di rumah, enak, kamu langsung bisa